Oke Kak, Halo, selamat siang Pak. Saya dari kelompok saya dari PH Vertical Studio. Jadi kita mau kita mau ya boleh dilanjut untuk presentasinya Kak. Nah, jadi di sini kita bakal bakal bi- bakal ngeproduksi film tentang orang yang terjebak di klub. Ya apa cok iki caranya cok? Ah, premis dari cerita ini yaitu empat orang yang terjebak dalam lift saling melihat sisi manusia satu sama lain, kerapuan, luka, dan harapan yang tersembunyi di balik sikap dan gaya hidup masing-masing. Untuk sinopsisnya itu dimulai di pagi hari Wocon Dewe Pak Jancuk sebenarnya. Jadi isu film ini kita bawa dari isu tekanan sosial, empati, individualisme, eksistensi medsos, dan si Pak Kak Ketok Pak ketutupan stereotip kan dikepui yuk. Ini bisa langsung ke budget aja Nah, ya. budget kadang Pak. Terima kasih. Ya begitu saja Pak. Iki ya apa iki? Iki nek Ini direkam Pak. ngene iki sing kerekam kabeh ta ya apa ya? Kabeh kok ya awak dhewe karo iki awak dhewe. Nah Kecuali ini nek jadi di kita spotlight di ya. karo aku nenak spotlight Kamu kok nonton itu? stops Mister Beast. Nonton aneh-aneh kamu ya. Iya. Se- Oh, ngene man, ngene man. Nah, ini di pin spotlight. Saku yo spotlight. Nah, yang ini gak sih? Oh pecuk. Oh iya ya. Ah, ki apa sih? Halo halo halo. Oh iya. Jadi kita ikon karo aku. Halo. Oke, bahasa apa gimang? Tiga kesalahan freelancer. Sik kebelet nguyu sik bos. Kak nguyu sik, kak nguyu sik. Halo. Halo, Tiga selamat kesalahan selamat freelancer. malam. Oke, selamat malam Bapak Momon. Ya, selamat malam Bapak Eson. Oke, ini program baru ya Bapak Momon. Apa ini namanya Bapak Momon? Ini namanya Son and Son bahas finansial. Kenapa nggak Sonmon membahas agensi dari Son kacamata amatir? lah. Ini apa maksudnya? Son Oh, mau membahas membahas dunia kreatif dari kacamata amatir. lah. Oke, bagus tidak, Mon? Bagus. Oke. Boleh di Oke, untuk episode pertama hari ini kita mau membahas ini. Kak Momon atau Mon?
ini Bapak Momon kita nyebutnya. Mon aja ya. Mon. Iya, Mon. Mon. Oke. Kamu manggil saya Son gitu. Iya. Us, bisa. Kok gak nyatu anjing lightingnya. Lightingnya Oh wong iya, aku ya karo betul acting, lightingnya Cok. backgroundnya. Oke, gini, Mon. Ini kita mau bahas ini nih. 5 kesalahan freelancer di bidang kreatif. Nah, apa aja gue, Mon? Yang pertama, tidak menentukan value dan posisi diri. Lah, Jadi, jadi ini, Mon, value dan banyak freelancer atau kreatif yang asal nerima project. Jadi, Mm-mm. DE ku nggak tahu kekuatan mereka itu di mana. Akhirnya mereka jadi tukang atau hanya ikut maunya klien. Padahal menentukan positioning Sis- dan value itu membuat dihargai lebih. Ini Lah, modelnya GPT, cok. Aku golek bahan 5 kesalahan freelancer. Tidak menentukan value dan posisi diri. Menurutmu piye, Mon? lucu. Soalnya kita itu pengen dilihat hasil karya kita itu karena kitanya. Kayak aku pengen desain desain nak Masiki. Soalnya style ku api. Lah, iku. Kalau kita manut semua semua karena klien, iku sama kayak Kompas. Apa? Iku apa? Kompas, Sing Opas, apa? sing desain sing desain desain buri sekolah itu, Desain Burisola apa? sing kon biyen magang itu lho. Kontras. Wah, bahas brand, Kontras, bahas percetakan. kontras. Mas percetakan. Itu kan sesuai brief klien. Jadi Gak ono karakter style penting ya dewe. menurut Mon. Lah, karakter penting. Karakter penting dalam mewujudkan karya-karya kita itu yang terpenting itu style dan melawan. Perlawanan di atas segalanya. Tapi kadang kita juga perlu jadi yes man, Mon. Kadang emang klien Jadi yes man. nggak iso iku, Mon, nggak iso dibantah, Mon. Wah, Ya apa nak kayak ngono, Mon? Nek posisinya kayak gitu kita gimana? ngelihat budget. Kita ngelihat budget. Kalau budgetnya tinggi, oke Pak, siap Pak, siap. Ya, kalau budgetnya tinggi, oh boleh Pak, mau diganti gimana aja boleh. Boleh Pak Unlimited revisi tiga revisi. puluh kali, oke Pak, 24 jam saya buat Bapak. Iya, kalau budgetnya nggak pas, iya revisi 3 kali ya Pak maksimal. Itu revisi kecil, ganti konsep 1 kali. Revisi minor aja ya Pak. Oke Revisi lanjut poin minor. 2 Mon, lanjut poin 2 Mon, lanjut Poin dua, poin dua bagi poin poin dua. 2 ini komunikasi buruk dengan klien. Jadi banyak Mon, orang yang kurang update progres. Jadi kan kadang klien itu nggak tahu progresnya ke tutup mana, Mm. progresnya tutup di kurang komunikasi. Nah ini salah satu sumbatan Mon, sing sering terjadi di freelancer 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 pemula Mon. Freelancer, freelance. Ya, Oh, jadi iya, Mon. Pelaku kreatif di- di awal-awal. kadang pelaku kreatif tuh bingung. Kayak dipikir kalau kliennya nggak nanya itu everything aman. Ternyata kliennya juga bingung. Ini ngomongnya gimana. Jadi klien sama pelaku kreatif tuh harus sama-sama saling berkomunikasi, jaga komunikasi. Siapa tahu bisa repeat order. Nah Tapi betul Mon. kalau kalau baik, kalau kliennya nggak baik, budget kurang, nggak usah komunikasi, nggak apa-apa. Tapi betul Mon, itu sing tak rasa Mon. Kekuatan dari ads sama kekuatan dari mulut ke mulut lebih super power mulut ke mulut Mon. Soalnya Ya, banyak aku dapat
Proyekan itu malah lebih ke mulut, mon. Dari mulut agensi ke iki mulut lompat ke agensi iki, dari KOL ini lompat ke KOL lain. karena kita menjaga integritas. Jadi Integritas. orang-orang tuh integritas. Apa ya bosone ya? Jadi orang-orang tuh tahu, oh Mas ini seminggu se- ngedit gini gini gini. Oh ini 2 hari paling Mas ini udah kelar. Coba sih tak tanya no, Tapi perlu nggak dua sih, mon, hari. kita Oh iya. itu membangun apa exposure branding di medsos kita bahwa kita itu kayak pelaku seni apa pelaku kreatif kita jago nih ngedit apa kita jago nih di hobi itu perlu nggak sih, mon? Oh itu perlu Mas. Karena buat orang-orang kan sekarang kan zamannya udah online semua. Online semua kita itu cara tahu orangnya gimana itu lewat sosmed. Kalau buat yang sekarang, nggak tahu Tapi kalau Mas sosmed, Eson lewat Bumble juga bisa, siapa tahu. loh, tapi fun fact, project pertama saya dari Bumble loh, Mas Momon. Lah, yang Saya, gambar itu Mas. iya betul, itu saya dapat proyekan gambar tiga artwork. Ya, nilainya lumayan itu, Mas Momon. Waktu itu di sekitar 400 sampai 500 Per artwork gitu per Mas. artwork. Lah, Itu itu bisa dicontoh. itu padahal saya belum bisa gambar waktu itu, Mas Momon. Tapi berhubung ditawarin, kamu bisa gambar. Bisa. Padahal belum bisa, Mas Momon. Itu pentrap saya kan nganggur 2 tahun waktu itu. Langsung Oh belajar. ya, itu namanya ambil ambil resikonya atau kita nggak akan kemana-mana. Asik, Mas Momon. Tapi perlu nggak sih, Mon? Kita punya mentalitas seperti itu, Mas Momon. Kak, bisa nggak kamu bikin ini? Bisa dulu. Bisa dulu. Itu, hmm, Asal itu asal kita yakin ya sama ini ya kapasitas ya. Walaupun nggak bisa tapi ya ya, oh pasti bisa nih. Pasti bisa, Mon. kadang kadang kita tuh nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya tuh punya kapasitas di sana. Jadi kita tuh kadang tuh kita perlu dipancing buat oh iya ternyata aku bisa juga ngerjain itu. Walaupun sebelumnya kita itu kayak takut, oh aku takut gak iso. Ternyata kita itu aslinya bisa. Berarti perlu trigger ya, Mon ya. Lah, kita itu perlu trigger. Beberapa orang perlu ke trigger buat buat keluar dia Jadi siapa. apa nih, Mon, pesannya? Jadi kayak misal kamu freelancer, fotografer, terus misal tiba-tiba dapat klien, Mas bisa sekalian video. Bilang aja bisa dulu yo. Bisa, Bisa. bisa, Perkara nanti bisa. pusing-pusing belakang, yang penting bisa dulu, Mon ya. Ya, Entah itu nanti ya. di Kan subkon, dilempar ke temen atau tetap kita yang ambil proyek, yang penting bisa dulu ya, Mon ya. lah, yang penting kita kita bisa jadi apa yang kita pengen. Be yourself and never surrender. Ambil ambil semua tawaran di umur-umur muda ini kayak dapet Kalau ini, Mon, tawarannya apa? jadi pengendali tong setan gimana, Mon? Selama menurut masnya, oh saya ada kapasitas di sana. Ambil aja, sikat aja. Kan gak Kan jadi itu dong. pepatah Gak jadi fotografer, malah pengendali tong setan. lah, tapi kita bisa ngefoto-foto sendiri, nanti diupload di sosmed. Biar itu portofolio itu namanya. Nanti biar orang tahu, oh selain bisa ngedit, bisa ngefoto, Mas ini juga bisa loh ngendaliin tong setan gitu. Siapa tahu, siapa tahu nikahan pengen ada tong setan, nikahan pengen ada fotografer tapi nyambi tong setan biar budget ngepres masnya. Nah, oke, bisa itu. Lanjut poin 3 ya, Mon. Lanjut poin 3 ya, Mon. Poin tiga.
nggak punya kontrak atau brief yang jelas. Nggak punya kontrak atau brief yang jelas. Jadi sering merasa direvisi terus-menerus tanpa akhir. Bisa jadi karena dari awal nggak ada brief atau scope yang jelas. Kontrak atau minimal MOU apa gimana? MOU, MOU. MOU. Bisa jadi tameng biar nggak dirugikan. Nah, gimana nih, Mon? Banyak sekali ini. Kita nih pelaku-pelaku kreatif baru, freelancer, nggak paham soal kontrak, nggak paham soal perjanjian. Ini sering sekali ini, Mon. Gimana nih, Mon? Penting jadi Lah itu kontrak ini, Mon. Surat kerja, apa SPK, surat ya SPK, penawaran, surat surat kontrak, penanggung Lah itu penting surat banget Mas kerjasama. Jason. Karena kalau buat di awal-awal orang-orang tuh kadang kan bingung. Kayak kita masih awal, pasti mikirnya kita nggak perlu MOU, nggak perlu SPK gitu-gitu kan. Karena ya udah tektokan aja yang penting. Ternyata itu aman buat kita after after sale kita. Misal orangnya bilang kayak gini 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 gini. Tapi kalau kita punya, tapi kita tuh nge garansinya tuh yang ini. Lah kalau ada surat SPK kan kita ada penengahnya itu Mas Jason. Jadi kita nggak bisa diikutin, enggak mas gitu. Jadi semua udah ketulis di atas kertas Nah, betul. Berarti A4. ada pakemnya gitu, ada barriernya, Lah track recordnya. Misal kayak dia minta revisi 4 kali, sementara di SPK tertulis 2 kali. Nggak bisa dong. Kan ini kan nggak bisa cuma 2 kali. Kalau mau sampai ke 4, sampai 4 revisi, ada tambahan nambah lagi. budget Pak, nambah budget Nah, itu yang nggak bisa. kontrak itu ngelindungin ya malahan. Mungkin Lah lebih ribet, ngelindungin kita. lebih ribet. Tapi itu bisa jadi perlindungan ya, Mam. Ya itu bisa jadi perlindungan kita buat kedepannya. Sama ini, Mon. Kita itu sering apa lupa nulis hasil notulen pertemuan. Notulen pertemuan hasil meeting itu penting, Mon, ditulis, Mon. Soalnya kan kayak hasil meeting ini itu bisa jadi track record. Oh, hasil meeting ini perjanjiannya menghasilkan demikian. Kita kirim ke klien, kita minta feedback kalau ada yang kurang atau yang salah bisa dibetulkan. Jadi kan enak, kita ada perlindungan, kita ada kontrak, jadi semua clear. Iya, itu makanya kita harus punya nge 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 apa jenenge, Cuk? nge nge apa jenenge? Oh, memastikan kalau kita tuh udah ada SPK, MOU, pokoknya kita tuh bikin perjanjian di atas kertas buat suatu project. Walaupun nilainya nggak sebesar nggak sebesar Gak sebesar apa, Mon? Ayo, Mon, harus lucu, Mon. nggak sebesar badan saya, tapi nggak apa-apa. Tetap harus punya itu dijadiin bare minimum kita, biar kita tuh selalu inget dan selalu aman. Kita bisa ngerasa secure karena kita punya SPK, MOU, dan hasil rekordan Zoom meeting. Lanjut ke poin keempat, Mon. Mm. Over promising, over promise, under delivering. Jadi sering kita ini pelaku-pelaku awal ini janji ngedit bisa cepet, janji ini bisa cepet, janji keren, janji wah, tapi realitanya nggak sesuai ekspektasi, Mon. Ini bukan cuma ini ya, bukan cuma bikin reputasi rusak, tapi malah bisa bikin stres, Mon. Lebih baik Lah, jujur di awal gak sih, Mon? Kapasitasnya seberapa, ya
Oh ini deadline segini. Oh sorry nggak bisa ini kalau kita selesaikan dalam waktu segini mana? Ya, kadang kita tuh nggak pernah ngelihat kayak semua semua project kita babat habis, semua project kita terima, tapi kita tuh kadang nggak mikirin diri kita sendiri, kayak capeknya, Nah art ini blocknya. berarti sedikit nge-counter mon, nge-counter statement tadi mon. Kita harus yes yes dulu. Tapi selain yes yes dulu kita harus tahu kapasitas. Lah, karena itu yang tadi, ya udah tadi, tinggalkan masa lalu, sekarang masa kini. Jadi itulah kita, yang terpenting sekarang. Sekarang ini kan itu tadi, Sekarang lagi bahas sekarang poin sekarang nomor beda. 4 beda. Ya, beda. Sekarang kita, jadi kita tuh harus tahu kapasitas kita itu gimana buat me- me- mempertahankan reputasi kita. Kan kita juga gak punya, misal kita punya timnya anggap aja jelek-jeleknya Oh, 1.500 orang. Itu satu tim desain misalnya 1.500 orang. Lah itu oke, kita cok. nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa mau ambil semua babat Pabrik habis nggak Garmin. apa-apa. Tapi kalau kalau ngerasa satu tim itu cuma kamu sendirian, itu jangan, sebaiknya jangan. Nah, Karena itu. itu bisa bikin Kenapa, Mon? bikin bikin kamu rusak Overload. rusak mental, ya overload. Karena di tahun 2025 ini kan tren mental health itu lagi banyak. Apa? Mental health, cok. Selain kesehatan jasmani, rohani, kalian juga harus me- mempertahankan mental Anda semuanya. Nah, itu tadi ngelanjutin. Ini bukan poin kelima, Mon. Tapi ngelanjutin dari omongan Mon tadi. Poin, Soal ya, nggak bisa sendiri. Nah, itu kadang-kadang kita ini sebagai pelaku kreatif di awal-awal atau business owner yang kecil-kecil ini selalu mikir kayak one man. Kita selalu mikir one man bisa semua. Padahal nggak bisa ya, men ya. Kita harus tetap delegasi ke tim. Kita harus tetap delegasi ke orang yang lebih lebih ahli. ya, Karena kayak kalau kadang kita tuh apa menengah aja. foto-foto nggak. Karena soal ya itu kalau kita semua sendiri ya overload. Kita nggak bisa mikir makronya kayak editing kita Ya, editing masih kita yang kita pegang. bakal, Wah kita nggak bisa ini nggak bisa ngelihat jarak pandang jauh. kita nggak bisa ngelihat detail-detailnya. Nah kayak Jadi kita ngalah maneh. apa cok? Nah kalau apa? Nah kalau apa? Kalau apa mang? Lali aku cok. Gara-gara apa dong ngalah ya cok. Ya itu, jadi kita nggak boleh serakah. Kuncinya satu, kita nggak boleh serakah. Kalau ada Tuh tawaran project, boleh kita bagi-bagi ke temen. bagi-bagi kue ya mon. Tak, ya, tapi kalau project itu budgetnya besar, kita ambil sendiri. Kita ambil sendiri. Kita kerjakan pakai AI. Iya, Kita bayar nanti AI $30. Projectnya $10.000. Nah lumayan itu. lah itu itu bukan lumayan, tapi over. Lah itu makanya kita harus pokoknya jangan serakah. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini Belum, itu, Mon. Masih ada nomor 5 Mon. oh belum, Belum, oh, Mon. belum. Belum, jangan ditutup dulu, Mon. Masih ada nomor 5 Mon.
Belum selesai nih, Mon. Itu Bentar. yaitu Tak jadi kita cari. harus berbagi, Oh, ini, Mon. bukan Apa lanjut karena dulu? yang hidup di karena yang hidup di dunia ini bukan kita aja. Jadi kita kalau habis sekarang, besok kita masih bisa cari lagi. Kita juga Asik. nggak tahu ke depannya mungkin teman kita yang ngasih kerjaan, mungkin Ah, betul. kita yang Betul ngasih banget, Mon. kerjaan. Betul Jadi banget, kita Mon. harus saling support, saling saling membutuhkan. Anggap aja kalian ini hidup tidak sendirian, Ya, hidup makan-makan untuk bareng, berbagi berkat. ya makan-makan bareng, pergi apa kerja-kerja bareng, seneng-seneng bareng, sedih-sedih sendiri. Ngapain bareng-bareng sedih? Nah, ini kita udah dikasih timer nih, Mon. Mon, ngeliat nggak timer, Mon? Ini Zoom Timer lah, murahan ini, Mon. Zoom 10 menit lagi 10 menit lagi kita cukup habis. lah ya. Cukup kita Mm. buat bahas nomor 5 terus kita closing, ya, Mon. Nomor 5, Hmm. terlalu fokus di skill sampai lupa bangun personal branding. Gimana nih, Mon? Jadi banyak Lah, orang yang lupa, Mon, sama personal brandingnya. Skillnya bagus, tapi lupa sama personal brandingnya. itu di lain sisi personal branding tuh penting banget selain skill kita Tapi karena per- Mon sudah bangun personal branding belum? sudah tapi mandek gak tahu itu Apa personal brandingnya? personal brandingnya ini apa tuh? Harimau macan Mas-mas putih, kacamataan mas-mas kaca ya, mas-mas kacamata, yang punya kodam. desainer Asia, apa macan Asia, desainer macan Asia tuh. Berarti Jadi personal gimana? personal branding tuh yang bikin kita dikenal orang-orang, kayak orang mau nge-hire kita karena personal branding kita. Kalau punya skill tuh banyak orang-orang punya skill tapi kayak hidden gitu karena dia nggak punya personal branding. Makanya dia cuma bisa kerja tapi nggak bisa ngomong. Kalau Tuh. komunikasi ngomong tuh penting juga. Tapi Karena sejauh apa? ini kita Karena ngomong masih belepotan nih, Mon. lah ini bukan belepotan, tapi emang mau Ini ngepasin style, waktu stylenya yang emang gini. panjang. Nggak, stylenya emang gini. Oh Stylenya ya, emang rada awkward dan bodoh. ya. Jadi ya itulah. Jadi kesimpulan dari podcast pertama ini, personal branding perlu, narkobanu, terus Apa? skill perlu, skill itu perlu, terus jangan serakah Betul, jangan membagi-bagi serakah. kerja, Betul, jangan terus serakah. terus be yourself and never surrender. Jadi diri sendiri itu perlu, ego itu perlu, tapi lihat budget. Kalau budget bagus, wah bisa dibicarakan semuanya. Terus mengerjakan dengan hati Asik. lebih penting daripada mengerjakan dengan Tidak pakai hati. mata. Lah, Betul, Mon. it- kalau apa-apa yang kita kerjakan dengan hati itu, selain kita happy, kita Pasti nggak outputnya stres, bagus. ya menurut kita, menurut klien belum Ya tentu. belum tentu. Yang penting bagus menurut kita. Yang penting bagus dulu. Yang penting bagus dulu menurut kita. Kalau udah menurut kita, kalau udah bagus menurut kita, pasti klien belum tentu, belum tentu. ACC ACC aja. Jadi semua harus di manut brief. Kayak kita tuh harus lurus di brief, tapi kita kerjakan dengan style kita, hati kita. Jadi Dan kita klien itu juga terima, kasih input, Mon.
wah ini kurang gini, kurang gini. Iya, Apa baiknya gini gitu. iya. Kita juga kasih masukan atau input itu Gimana, gimana, Mon? biar itu kliennya biar tahu. Kliennya Ya. Nah, ini memang podcast ini tuh kalau lagi tabrakan ngomong emang sering ngalah. iya. Jadi di sini nggak ada hostnya. Jadi ya sudah, ya Ini masih sudah. 5 menit ini, Mon. Masih lumayan ini, Mon. Buat closing closing statement 3 menit. Masih panjang. Batuk-batuk nggak cukup. Batuk-batuk 3 menit. Gak bisa ya. Batuk-batuk 3 menit ya. Nggak bisa. Udah di ke IGD kalau itu Mas. Kita tambah satu lagi, Mon. Tambah satu, tambah satu lagi. Bentar, saya carikan dulu. Ah, tapi kurang, Mon. Iki. Gagal mengelola waktu dan energi. Jadi freelancer sering terjebak antara banyaknya proyek dan kebebasan waktu. Akhirnya banyak yang kerja tanpa ritme, begadang, burn atau betul ini Mon, tanpa sistem kerja yang teratur, tanpa to-do list, time blocking atau manajemen energi. Wah, betul ini Mon. Saya sering Mon. Begadang Lah, sampai jam 3 pagi Mon buat ini Mon, buat ngerjain project-project, buat ngerjain campaign, buat film-film. Wah, gila itu Mon. mm, Emang time lah management itu. penting Mon. Lah, Ini dikasih wejangan sama orang yang bodoh mengelola time management. jadi selain kita tuh, ki- kalau kita tuh harus bisa time management karena di dunia itu yang dikejar apa sih? Apa sih, Mon? Oh, pecok, jadi apa sih anjing? Duh, Saya tapi kan karo, kowe Cuk. kowe jalo, kowe jalo dipancing. Apa sih? Apa sih, Mon? Kita kowe kan 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 minta dipancing, Cok. Itu kayak apa ya? Kayak ngomong apa sih nak dunia ini? Karena sing dikejar. Ngono lho, Cuk. Tak Nah, kebalik walaupun kan klien kita mencari dunia ini apa sih? Ya, apa, Mang? Lanjut, Mon. ya itu kita harus wa- walaupun pekerjaan kita juga penting, duniawi penting, tapi jangan lupa istirahat. Karena di waktu-waktu sholat itu saat kita break, saat kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Tapi kan jam saat kita 10 malam sampai jam 3 pagi kan nggak ada sholat, Mon. sholat sholat ini, sholat malam, sholat tahajud, Sholat malam. Tapi sholat ada yang bilang, tobat. Mon, kalau masih miskin tidur gak usah lama-lama gitu, Mon. Lah itu, Kalau masih ngerintis nggak usah tidur lama-lama gitu, Mon. Gimana, Mon? iya Menurut Momon. itu benar juga. Beda kalau kalau misalnya jam 3 kita udah nggak ada kerjaan, terus ngapain? Kalau nggak tidur, Tapi kurang kerjaan pasti ada gak mengurangi. sih, Mon? Pasti ada gak sih, Mon? Pasti ada yang bisa dikerjain, Mon. Iya, itu tergantung kerjaannya apa. Karena di sini bahas freelancer, jadi ada. Duh, enggak, maksudnya Kalau kan misal, kita bisa bikin konten untuk personal branding oh iya, atau bikin ads. Kan banyak, Mon. Selain kita ngerjain buat orang lain kan kita harus ngerjain buat diri sendiri, Mon. lah itu penting Mas Personal Jason. branding Itu juga jadi harus dikerjain, Mon. Masalahnya kita ya nggak pernah personal branding. itu. Jadi kita personal branding perlu, time management perlu, skill perlu, Dan pesan terus untuk kalian yang melihat postingan orang lagi personal branding, kalian harus komen Jos Marco Jos mantap, semangat, never surrender. ya Biar jangan mereka jangan juga dicengin semangat. orang-orang gitu. Ya, betul. Bisa jadi mereka ini nanti Yang ngasih kerjaan kita ya
Hmm. Kita Ayo, gak siapa tahu yang tahu? Oke, ini kalau kayak udah kayak dijamin. kayak kurang 40 menit, 40 detik Mon. Ayo Mon, closing statement 10 detik. Saya closing statement juga 10 detik. Ayo, silakan Momon. Menjadi diri sendiri itu penting, bekerja dengan hati, dan makan Indomie. Oke, dari Oke, saya jangan lupa makan rendang. Kalau kebanyakan makan rendang nanti bisa minum paracetamol kalau panas. Nanti kamu asam urat. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Idul Adha.